Peristiwa penembakan terjadi di tempat hiburan di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Kamis 5 Oktober 2020 dini hari. Korbannya, seorang warga sipil sedangkan pelaku diduga anggota polisi. Peristiwa tersebut dikonfirmasi oleh Kapolsek Kelapa II AKP Muharam Wibisono. Dikutip dari Kompas, sebelum peristiwa tersebut, korban dan pelaku sempat terlibat adu mulut sampai akhirnya terjadi aksi penembakan. Sampai akhirnya pelaku mengeluarkan senjata dan langsung menembak korban. Kendati demikian, Muharam belum bisa menjelaskan secara rinci bagaimana kronologis penembakan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak di tubuh bagian depan, yakni di sekitar dada dan pundak sebelah kiri. Muharam menjelaskan korban penembakan tersebut dipastikan warga sipil biasa dan bukan anggota kepolisian maupun TNI. Terkini, petugas Polsek Kelapa II sudah melakukan olah TKP dan area tersebut sudah disterilkan sementara dengan pemasangan garis polisi. Petugas juga sudah mulai melakukan penyidikan dan telah mengamankan CCTV di lokasi. Sementara Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra menolak untuk menjelaskan lebih lanjut terkait proses penyidikan yang dilakukan pihaknya saat ini. Seiring dengan itu, aparat kepolisian diminta tidak menutupi kasus penembakan tersebut karena pelakunya yang diduga anggota polisi aktif. Ketua Presidium Neta Espani meminta aparat kepolisian mengusut tuntas motif penembakan dan mengungkap pelakunya. Sedangkan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto mengatakan jika dalam penyelidikan ditemukan oknum polisi tersebut melanggar etika, dapat diberikan sanksi pencopotan jabatan hingga pemecatan. Jadi untuk terkait kejadian penembakan yang terjadi di wilayah Kelapa II, Wilkom Polres Tangerang Selatan, memang dini hari tadi itu ada kejadian tersebut. Ya, memang kita sedang mendalami kejadian ini, ya, siapa pelakunya dan apa motifnya yang sedang didalami. Terkait dugaan pelaku ini anggota itu seperti apa, Pak? Jadi untuk dugaan pelaku adalah anggota, ini juga masih kita lakukan penyelidikan. Jadi dari pihak kepolisian juga di sini belum bisa memastikan apakah memang ini anggota atau mengaku-ngaku anggota ataupun ini ada sipil. Jadi ini semuanya masih proses penyelidikan yang tentunya kita harus mencari fakta yang ada di lapangan. Pak, jadi ini restoran ini melanggar PSBB ya, Pak? Ya, jadi perlu diketahui juga kalau untuk Viper ini kita sudah lakukan pengecekan ke perizinan di Kabupaten Tangerang. Memang izinnya adalah restoran dan juga bar and lounge. Nah, khusus untuk bar and lounge atau tempat hiburan malam, di mana masa pandemi PSBB ini tidak diperbolehkan. Namun untuk restoran itu diperbolehkan, namun ada jangka waktu batas jam operasional, yaitu pukul 8 malam. Pak, terkait informasi korban ini anggota TNI seperti apa, Pak? Nah, ini kita sudah pastikan dan ini mungkin berita tersebar harus dikoreksi. Jadi untuk korban ini adalah murni orang sipil, ya. Jadi bukan pecatan TNI, apalagi anggota TNI. Jadi ini adalah murni orang sipil. Berarti ini cekcoknya ada penembakan, Pak? Ya, informasi yang kita dapat yang sedang dilakukan penyelidikan memang arahnya seperti itu. Tentunya kita harus memastikan lagi fakta-fakta yang terjadi. Itu sudah berusaha CCTV dari CCTV informasi sudah diamankan, sudah ada di Satreskrim Polres Tangsel dan juga saksi-saksi juga demikian. Pak, korban ini mengalami luka tembak atau gimana, Pak? Informasi begitu, cuma kita masih pastikan lagi ya dari pihak rumah sakit seperti apa nanti hasil dari perawatannya. Ya, Pak, terakhir kasus ini yang nangis ya, Pak? Ya, jadi untuk kasus ini memang ketika olah TKP dilakukan oleh Polsek Kelapa II, cuman sudah dilimpahkan dan seluruhnya ditangani oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kalau untuk luka si korban sendiri alami luka di bagian mana? Informasi di bagian tubuh atas ya, saya juga kurang pasti apakah di pundak atau di dada, kita masih menunggu hasilnya nanti. Namanya Alfred. Informasi demikian. Di rumah sakit, Mas? Apa hidup? Hidup, dan tadi kondisi informasi juga kondisi stabil, yang mudah-mudahan korban tidak mengalami cedera yang cukup parah atau mungkin bisa merenggut nyawa, mudah-mudahan stabil. Informasi di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di wilayah Kelapa II. Jadi dari Polsek Kelapa II sendiri, tindakan apa yang dilakukan terhadap Viper ini? Oh, tentunya kita sudah melakukan memasang polis lain yang artinya di mana tempat ini tidak bisa melakukan aktivitasnya, dan juga kita akan memeriksa juga ya dari para pemilik ini, karena apabila ada terkait pelanggaran pidana tentu akan kita proses lebih lanjut. Ini segel sementara ya? Untuk segel sementara saya kira tidak ya, kita akan menyegel apabila memang ada pidananya, ya tentunya ini akan kita jadikan tempat ini sebagai salah satu barang bukti kejadian pidana ini.
Itu tadi Tribunnews Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.